berjumpa kembali saudara-saudaraku yang kekasih, terutama saudara-saudaraku warga gereja Masehi Injili di Halmahera, dimanapun saudara berada. Pada kesempatan ini saya kembali akan menguraikan dan menjelaskan melalui membaca sekaligus menjelaskan atau menambahkan sejumlah catatan terhadap surat dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen atau seperti yang kita kenal Bimas Kristen Kementerian Agama. Dan surat ini menjadi salah satu lampiran dari surat BPHS GEMI tentang klarifikasi status hukum dari pimpinan GEMI. Nah, oleh karena itu, karena dia bagian dari lampiran surat tersebut, dalam hemat saya ini juga perlu dibacakan dan diterangkan supaya semakin menjadi terang dan jelas persoalan yang sedang kita hadapi. Nah, saya langsung saja membacakan surat ini sekaligus menambahkan keterangan tambahan terhadapnya. Nah, surat ini atau kop surat ini adalah Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen. Surat ini dikeluarkan pada tanggal 25 Agustus tahun 2020. Nomor B datar 339 garing DJ angka Romawi 4 garing HM 00 garing 08 garing 2020. Sifat dari surat ini penting. Lampiran tidak ada, perihal Badan Hukum Gereja. Jadi surat ini akan bicara tentang Badan Hukum Gereja. Yang terhormat, 1. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia. 2. Bupati garing Wali Kota seluruh Indonesia. 3. Camat seluruh Indonesia. 4. Lurah garing Kepala Desa seluruh Indonesia. 5. Bank pemerintah dan swasta di tempat. Jadi surat ini bersifat penting dan untuk publik, untuk seluruh masyarakat di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka meningkatkan koordinasi instansi pemerintah dan tertib administrasi tentang dasar hukum gereja Kristen di Indonesia, maka dengan hormat kami informasikan bahwa 1. Badan Hukum Gereja diatur dalam Statblad 1927 nomor 158 dalam kurung K.B.29 Juni 1925 nomor 80 mengenai peraturan tentang kedudukan hukum perhimpunan gereja yang berbunyi pasal 1. Gereja atau perhimpunan gereja atau bagian-bagiannya yang berdiri sendiri dengan sendirinya merupakan badan hukum. Pasal 2. Untuk disebut sebagai gereja atau perhimpunan gereja atau bagian-bagian yang berdiri sendiri perlu pernyataan Gubernur Jenderal. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, pada poin nomor 1 ini artinya bahwa gereja itu berbadan hukum sendiri, sebagaimana yang diatur dalam Statblad nomor 156 tahun 1927 itu. Jadi, gereja tidak bisa berbadan hukum yang lain.
Seperti contoh, tidak bisa menggunakan undang-undang ormas untuk menaungi gereja atau undang-undang yang lain. Nah, itu jelas dikatakan dalam pasal 1 tadi. Nah, dari penjelasan ini, saudara-saudara, saya melihat ada dua posisi penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, dengan uraian dan penegasan surat Bimas Kristen ini, maka gereja tidak bisa disamakan begitu saja dengan ormas, dengan organisasi masyarakat. Seperti yang mungkin selama ini dipahami atau dipraktekkan. Jadi, karena dia tidak bisa kita samakan begitu saja dengan ormas, maka gereja juga tidak bisa dilihat dan diperlakukan seperti ormas yang lain, ya, karena berbeda. Itu hal yang pertama yang mendudukan posisi gereja secara positif di negara ini. Yang kedua, gereja itu berbadan hukum sendiri atau berbadan hukum gereja, bukan berbadan hukum yang lain. Nah, karena itu penataan dan pengaturan hidup gereja di negeri ini menjadi terlindung, menjadi terjaga, dan tidak bisa dipermainkan dalam tanda kutip oleh siapapun dengan menggunakan sudut pandang yang lain. Dia harus menggunakan undang-undang ini atau harus menggunakan badan hukum gereja untuk melihat dan memperlakukan gereja itu. Nah, itu yang pertama, saudara-saudara, dari penegasan surat ini. Poin yang kedua dari surat ini mengatakan begini: berdasarkan pasal 1 aturan peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini atau menurut perubahan yang keempat itu. Dengan demikian, status badan hukum gereja yang diatur dalam Statblad 1927 nomor 156 dalam kurung K.B.29 Juni 1925 nomor 80 masih berlaku sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Jadi itu sangat jelas bahwa Statblad tahun 27 itu masih berlaku hingga sekarang ini untuk mengatur gereja secara hukum di negara kita. Poin yang ketiga dari surat ini mengatakan begini: berdasarkan pasal 495 sampai dengan pasal 549 Peraturan Menteri Agama nomor 42 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Agama Republik Indonesia, permasalahan mengenai gereja menjadi tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi menurut penjelasan ini atau poin yang ketiga ini, yang namanya hidup gereja di negara kesatuan Republik Indonesia ini wajib hukumnya berada di bawah naungan dan pembinaan Kementerian Agama, bukan pada kementerian yang lain.
Nah, saudaraku, itu yang ketiga. Poin yang keempat dari surat ini mengatakan begini. Berdasarkan Statblad 1927 nomor 156 dalam kurung K.B.29 Juni 1925 nomor 80 mengenai peraturan tentang kedudukan hukum perhimpunan gereja dan peraturan Menteri Agama nomor 42 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Agama Republik Indonesia. Maka, legalitas badan hukum organisasi gereja hanya menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Bimas Kristen, Kementerian Agama Republik Indonesia. Artinya, saudara-saudara, yang bisa mensahkan dan menyatakan bahwa sebuah perkumpulan Kristen menjadi sebuah organisasi gereja yang berbadan hukum, sekali lagi yang berbadan hukum, adalah hak dan kewenangan Kementerian Agama, bukan kementerian yang lain. Nah, itu catatan yang keempat. Yang kelima, isi dari surat ini, poin 5, mengatakan begini. Bagi organisasi gereja yang tidak terdaftar pada Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia adalah bukan merupakan organisasi gereja, dan pembinaannya tidak menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, artinya, saudara-saudara, jika ada gereja yang bernaung di luar Kementerian Agama dan tidak terdaftar pada Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, maka sudah harus segera berevaluasi diri, harus berefleksi diri sesuai isi surat ini. Mengapa harus melakukan itu? Karena dalam surat ini sangat jelas rumusannya. Apabila ada kelompok Kristen seperti itu, artinya yang tidak bernaung di bawah Kementerian Agama. Sekali lagi, yang tidak bernaung di bawah Kementerian Agama. Menurut surat ini, dia itu atau kelompok itu tidak bisa disebut sebagai organisasi gereja. Nah, mungkin kalau ada di antara saudara sekalian yang menjadi kelompok persekutuan gereja yang tidak bernaung di bawah Kementerian Agama, mungkin saja saudara bisa mengatakan, oh tidak, kami ini gereja menurut pengertian secara teologis, di mana 1, 2, 3 orang berkumpul, di situ Yesus hadir. Mungkin saudara bisa mengatakan begitu, tetapi di mata hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelompok-kelompok seperti itu tidak dianggap sebagai organisasi gereja. Maka segeralah berpikir, saudara, dan segeralah mendaftarkan kelompok persekutuan saudara ke Kementerian Agama. Nah, itu yang menjadi penjelasan saya pada kesempatan ini. Saya akan baca penutup dari surat ini. Demikian kami sampaikan untuk menjadi perhatian. Menteri Agama Republik Indonesia, Direktur Jenderal Chapter Tanda Thomas Penturi. Tembusan yang terhormat: 1. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta, 2. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia,
UP Ditjen AHU di Jakarta, 3 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia UP Direktorat Ormas di Jakarta, 4 Sekjen Kemenak RI di Jakarta, 5 Karo Hukum dan KLN Kemenak RI di Jakarta. Demikian saudara-saudaraku yang perlu disampaikan, semoga menjadi berkat dan menjadi perhatian bagi orang semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa